Renungan hari Selasa dalam masa Prapaskah pekan kedua 15 Maret 2022 bersama Media Katolik Duc in Altum. Bacaan suci diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Marilah kita mendengarkan sabda suci ini dengan penuh iman. Pokok bacaan hari ini adalah Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut Rabi, karena hanya satu Rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, marilah kita hening sejenak, seraya membuka hati kepada Tuhan dan mengucap syukur kepadanya atas segala karya indahnya bagi setiap insan, Anda dan saya di planet bumi ini.
Semoga Roh Kudus-Nya menerangi dan membantu hati dan budi kita agar dapat memahami dan menjalankan pesan rohani Tuhan dengan penuh sukacita dalam hidup kita demi Kristus, Tuhan dan pengantara kita. Amin. Ibu bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, bertobat berarti merenungkan diri dan hidup lebih dalam untuk berubah seperti yang Tuhan mau. Maka dalam masa tobat ini, Tuhan mengajak kita untuk lebih serius memikirkan dan fokus mempertimbangkan untuk mencerna dan melaksanakan pesan-pesan Tuhan Yesus bagi kita semua menuju hidup yang penuh shalom. Ibu bapa, saudara-saudaraku yang terkasih, saya menemukan satu hal pokok dalam teks ini sebagai renungan kita bersama. Satu hal pokok itu adalah figur dan gaya hidup seorang pribadi yang melayani seperti Tuhan mau. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana model, figur dan gaya hidup seorang pribadi yang melayani seperti yang Tuhan mau atau Tuhan kehendaki? Hal ini mesti kita teliti lebih jauh, lebih dalam. Jangan jauh-jauh. Tuhan sendiri telah menunjukkan ciri-ciri yang amat jelas seperti dalam bacaan tadi. Yang pertama, seorang pribadi yang melayani seperti yang Tuhan mau adalah ia harus tenang, terbuka, memiliki iman yang teguh untuk mendengarkan sabda Tuhan, setia dan jujur mewartakannya, dan tekun penuh tanggung jawab melaksanakannya dalam hidup ini. Ciri yang kedua adalah seorang pribadi yang memiliki bela rasa bersama sesama manusia dalam situasi apapun kehidupan kita. Ada ungkapan kuno, berat dipikul bersama-sama dan ringan dijinjing bersama-sama pula. Ciri yang ketiga yang Tuhan tunjukkan adalah seorang pribadi yang melayani seperti yang Tuhan mau. Sebagai figur dan gaya hidupnya adalah ia harus menerima, menghargai, dan menghormati sesama apa adanya sebagai satu saudara. Sikap ini akan menjauhkan dia dari kesombongan, kemunafikan, dan keangkuhan. Semoga Tuhan Yesus menolong kita dengan roh-Nya untuk memperoleh pahala di bumi ini seperti di surga kelak. Sebab kita semua saat ini di masa Prapaskah sedang giat
membuat jadi baru bumi ini, membuat jadi baru keluarga-keluarga kita, berdamai dan saling mengampuni, dan membuat jadi baru setiap pribadi untuk menjadi pelayan setia seperti Tuhan mau. Dan kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.